Chinatsu yang bersiap berangkat ke kejuaraan nasional basket sebelum pergi, Taiki mengejarnya untuk mengembalikan barang yang tertinggal. Taiki juga memberikan semangat dengan menyentuh gelang persahabatan di pergelangan kaki Chinatsu, berharap itu membawa keberuntungan. Namun, Chinatsu mengatakan bahwa semangat itu lebih terasa jika diberikan langsung. Lalu mereka saling tos dengan hangat. Setelah Chinatsu pergi, Taiki berlatih badminton dan berbicara dengan Kyo. Dia memberitahu bahwa beberapa teman melihat Taiki bersama Hina di festival kembang api. Padahal Taiki sebelumnya mengatakan kepada Chinatsu bahwa dia datang bersama teman-teman. Taiki menyadari bahwa Chinatsu mungkin merasa dibohongi dan berencana untuk menjelaskan setelah Chinatsu kembali dari kejuaraan. Kejuaraan nasional badminton dimulai. Taiki bertemu dengan Karen, pacar Haryu, dan mereka menonton pertandingan bersama. Haryu menghadapi rival lamanya, Yodo. Meskipun awalnya kesulitan, Haryu mendapatkan semangat tambahan saat melihat kekhawatiran Karen dari tribun. Dukungan Karen memberinya kekuatan untuk bermain lebih baik, meskipun akhirnya Haryu kalah. Saat menunggu pertandingan, Karen mengajak Taiki berbicara tentang perasaannya terhadap Chinatsu. Taiki akhirnya mengakui bahwa dia menyukai Chinatsu. Karen menceritakan bagaimana dia dan Haryu menjadi pasangan, menekankan pentingnya komunikasi dan dukungan dalam hubungan, terutama saat masing-masing memiliki tujuan pribadi. Episode ke-13 ini ditutup dengan adegan Haryu dan Karen yang saling mendukung meskipun Haryu kalah dalam pertandingan. Mereka berpelukan dan berjanji untuk terus mendukung satu sama lain. Episode ke-14 dimulai dengan Chinatsu dan tim bola basket yang bersiap menghadapi pertandingan penting melawan juara nasional tahun lalu. Ketegangan meningkat saat dua pemain senior mengumumkan bahwa mereka akan pensiun setelah turnamen untuk fokus pada studi mereka. Chinatsu merasa sedih dan tertekan dengan kenyataan bahwa kebersamaan timnya akan segera berakhir. Dia merenungkan bagaimana setiap pemain memiliki peran penting dalam tim dan berharap momen-momen tersebut bisa berlangsung selamanya. Sementara itu di sekolah, Taiki berada di gym yang kosong karena ditutup lebih awal untuk renovasi. Dia menemukan bola basket yang tertinggal dan mulai menembakkan beberapa kali, mengingat Chinatsu. Setelah berhasil memasukkan bola, Taiki menyadari bahwa dia mencintai Chinatsu. Saat Taiki hendak meninggalkan gym, Hina tiba-tiba muncul. Dia baru saja kembali dari kompetisi nasional dan mengajak Taiki untuk membeli cemilan sebagai bentuk perayaan. Mereka menghabiskan waktu bersama dan Hina menceritakan bahwa dia berhasil meraih peringkat ketiga dalam kompetisi tersebut. Meskipun Hina merasa belum puas dengan hasilnya, dia mengakui bahwa pencapaian tersebut adalah yang terbaik yang pernah dia raih, menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Di taman bermain, Hina menantang Taiki untuk bermain lempar sepatu, di mana yang kalah harus mengungkapkan rahasia yang memalukan. Hina dengan sengaja kalah dalam permainan tersebut, menciptakan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Taiki. Dia dengan jujur mengakui bahwa dia telah menyukai Taiki sejak lama. Meskipun dia tidak mengharapkan jawabannya langsung, Hina ingin Taiki menyadari perasaannya dan melihatnya sebagai seorang gadis yang mencintainya. Kembali ke pertandingan Chinatsu, timnya mengalami kekalahan. Chinatsu merasa kecewa dan menangis di lapangan, merasa bahwa semua usahanya sia-sia. Untuk memperburuk suasana, gelang kaki keberuntungannya yang diberikan oleh Taiki putus, menambah rasa kehilangan dan kesedihannya. Setelah pertemuan dengan Hina, Taiki merenungkan perasaan dan menyadari betapa dia telah mengabaikan tanda-tanda perasaan Hina selama ini. Dia merasa bingung dan tidak tahu bagaimana menghadapi Hina setelah pengakuannya. Sementara itu, Chinatsu secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Taiki dan Hina keesokan harinya, di mana Hina menggoda Taiki tentang detak jantungnya yang dekat saat berbicara dengannya. Episode dimulai dengan tim basket perempuan yang memberikan kejutan ulang tahun kepada Chinatsu di gym sekolah. Mereka menyambutnya dengan meriah, pun tim mereka kalah di kejuaraan nasional. Kehangatan dan keceriaan dari rekan-rekannya membantu mengangkat semangat Chinatsu yang sempat merasa bertanggung jawab atas kekalahannya tersebut. Di sisi lain, Taiki masih memikirkan pengakuan cinta dari Hina. Dia akhirnya mengajak Hina berbicara secara pribadi dan dengan jujur menyatakan bahwa perasaannya tertuju pada Chinatsu. Hina menerima penolakan tersebut dengan senyuman, meskipun terlihat bahwa ia menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Setelah latihan, Chinatsu menerima telepon dari ibunya yang mengucapkan selamat ulang tahun. Dalam percakapan tersebut,
Chinatsu mengungkapkan kekhawatirannya tentang tanggung jawab barunya sebagai wakil kapten tim basket dan tekanan untuk terus berkembang setelah kekalahan dari kejuaraan nasional. Ibunya memberikan nasihat yang menenangkan, menyarankan Chinatsu untuk tidak ragu mengandalkan orang lain. Saat berjalan pulang, Chinatsu bertemu dengan Taiki. Taiki mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk menghiburnya. Mereka naik kereta dan tiba di pantai. Chinatsu terlihat sangat gembira bermain di air dan Taiki bergabung dengannya. Setelah bermain, Taiki memberikan kue ulang tahun kecil yang telah ia siapkan sebelumnya. Momen ini memperlihatkan kedekatan dan perhatian Taiki terhadap Chinatsu. Tiba-tiba hujan deras turun dan menyebabkan layanan kereta terganggu. Mereka terpaksa mencari penginapan terdekat dan hanya menemukan satu kamar yang tersedia. Meskipun situasinya canggung, mereka menghabiskan malam dengan bermain permainan papan yang ditemukan Chinatsu di lobi. Dalam suasana santai tersebut, Taiki meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi saat festival kembang api bersama Hina. Dan Chinatsu juga meminta maaf karena telah menetapkan batasan dalam hubungan mereka tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Esokan paginya, Chinatsu terbangun dan melihat Taiki tertidur di kursi. Ia duduk di depan Taiki dan meniru gerakan kepala Taiki yang tertidur, menciptakan momen manis dan ringan yang menutup episode ke-15 dengan hangat. Di SMA Tsukaimi, kelas Taiki mempersiapkan pertunjukan drama Snow White untuk festival budaya. Hina terpilih sebagai pemeran utama Snow White, dan meskipun ia gugup, ia tetap antusias karena terbiasa tampil di depan umum melalui senam ritmiknya. Taiki sebagai ketua kelas sibuk mengatur berbagai persiapan, menunjukkan dedikasinya yang tinggi. Yo, teman dekat Taiki, memperhatikan situasi ini dan mendiskusikan perasaannya dengan Hina, mengingat bahwa Taiki sangat menyukai Chinatsu. Di rumah, Taiki dikejutkan oleh kedatangan ibu Chinatsu. Ternyata kakek Chinatsu mengalami kecelakaan dan membutuhkan perawatan, sehingga ibu Chinatsu kembali ke Jepang untuk sementara waktu. Akibatnya, Chinatsu harus pindah dari rumah keluarga Inomata dan tinggal bersama ibunya selama sebulan. Perubahan ini membuat Taiki merasa kehilangan karena ia tidak lagi bisa melihat Chinatsu setiap hari. Namun ia menyadari bahwa kedekatan mereka telah berkembang dan hanya mendengar suara Chinatsu di gym tidak lagi membuatnya berdebar seperti dulu. Ini menunjukkan bahwa hubungan mereka telah menjadi lebih dalam dan nyaman. Chinatsu mulai merenungkan perasaannya terhadap Taiki. Melalui percakapan dengan ibunya yang menonton drama romantis, Chinatsu menyadari bahwa ketidakpastiannya bisa menyakiti orang lain. Ia mulai mempertanyakan apakah sikapnya terhadap Taiki dan Hina adil. Hina dan Chinatsu bertemu secara kebetulan di ruang konselor. Dalam momen yang mengejutkan, Hina dengan tenang memberitahu Chinatsu bahwa ia telah mengungkapkan perasaan kepada Taiki. Dan episode ini menyoroti Taiki Inomata yang tengah berjuang dengan rasa tidak percaya diri meskipun telah berlatih keras dalam bulu tangkis. Meskipun teman-temannya melihat kemajuan dalam permainannya, Taiki merasa belum cukup baik, terutama karena ia akan menghadapi pertandingan latihan melawan SMA Sajikawa, tempat Suji Yusa, pemainnya, mengalahkannya di turnamen prefektur bersekolah. Tekanan ini membuat Taiki semakin giat berlatih, namun juga semakin meragukan kemampuannya sendiri. Sementara itu, Hina Chono dengan mempersiapkan perannya sebagai Snow White dalam drama kelas mereka untuk festival sekolah. Ia merasa kesulitan mengekspresikan adegan di mana Snow White terbangun setelah ciuman sang pangeran. Untuk itu, Hina meminta Taiki membantunya berlatih adegan tersebut. Dalam momen latihan, Hina secara spontan bertanya kepada Taiki apakah ia ingin mencoba adegan ciuman secara nyata. Taiki menolak dengan tegas, membuat suasana menjadi canggung. Hina kemudian mencoba mengalihkan suasana dengan mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Sementara itu, Hina terus menunjukkan perasaannya kepada Taiki. Meskipun Taiki telah memberikan penolakan secara halus sebelumnya, Taiki merasa menjebak dalam situasi ini, terutama karena ia masih menyimpan perasaan terhadap Chinatsu. Menjelang pertandingan latihan melawan SMA Sajikawa, baik Chinatsu maupun Hina menyatakan bahwa mereka akan datang untuk mendukung Taiki. Meskipun dukungan ini seharusnya menjadi motivasi, Taiki justru merasa semakin tertekan karena kekhawatiran akan mengecewakan mereka, terutama jika ia kalah melawan Yusa lagi. Dan episode ke-8 ini dibuka dengan sorotan pada Suji Yusa, lawan tangguh yang sebelumnya mengalahkan Taiki di kualifikasi nasional. Yusa menunjukkan peningkatan kemampuan yang signifikan, membuat lawan-lawannya kewalahan. Hal ini menegaskan bahwa Taiki menghadapi tantangan besar dalam pertandingan latihan ini.
Chinatsu dan Hina menyaksikan pertandingan dari balkon. Chinatsu yang telah melihat kerja keras Taiki setiap hari percaya bahwa Taiki memiliki peluang untuk menang. Sebaliknya, Hina merasa cemas dan ragu meskipun ia tahu dedikasi Taiki dalam berlatih. Pertandingan dimulai dengan Yusa mendominasi set pertama, namun Taiki tidak menyerah. Ia meningkatkan kecepatannya dan mulai mengejar ketertinggalan. Meskipun animasi tidak menampilkan seluruh detail pertandingan, terlihat bahwa Taiki berhasil memenangkan set kedua dan ketiga, mengalahkan Yusa dalam pertandingan ini. Setelah pertandingan, Taiki dan Chinatsu berbicara di luar gym. Chinatsu memuji penampilan Taiki dan Taiki mengakui bahwa Chinatsu adalah sumber inspirasinya. Mereka saling menghargai usaha dan dedikasi satu sama lain, menunjukkan kedekatan emosional yang semakin dalam. Dan episode ke-8 ini ditutup dengan adegan mimpi Taiki di mana ia hampir menerima ciuman dari Chinatsu sebagai hadiah atas kemenangannya. Namun Hina muncul dan mencoba mencium Taiki terlebih dahulu. Sebelum ciuman terjadi, Taiki terbangun, meninggalkan momen tersebut sebagai fantasi semata. Nah, inilah akhir dari part ketiganya. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya.